Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Kemudian juga nikmat kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita bisa beribadah, melaksanakan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat yang begitu besar adalah nikmat kita bisa hadir di Masjid Al-Furqan ini untuk thalabul ilm, menuntut ilmu. Terutama di zaman fitnah ini, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang paling agung, yang dengan menuntut ilmu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga. Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kajian sore hari ini insyaallah kita akan membahas atau mengkaji sebuah risalah, sebuah surat atau buku tipis yang berjudul atau bertemakan Halus Salafi fi Ramadan, keadaan salaf di bulan Ramadan. Jadi itu tema kita pada sore hari ini, kajian sore hari ini, keadaan salafus saleh, keadaan salaf di bulan Ramadan. Apa pengertian salaf? Salaf itu secara bahasa artinya yang telah lampau atau yang telah mendahului. Sedangkan salaf secara istilah artinya adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kita harus mencontoh para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam beragama. Karena para salafus saleh atau para salaf, terutama para sahabat Rasulullah SAW, telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, dan juga dipuji oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Allah ridha kepada mereka
mereka ridha kepada Allah dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan surga untuk mereka yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW sabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Maka mengikuti mereka adalah keselamatan dan tidak mengikuti mereka adalah kebinasaan. Nah, itulah yang dikenal dengan manhaj gitu ya, cara beragama. Manhaj itu secara bahasa artinya metode atau cara. Sedangkan secara istilah cara beragama sesuai dengan caranya para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan mengamalkannya, kita harus mengikuti cara memahaminya salafus saleh, dan dalam mengamalkannya juga harus sesuai dengan cara pengamalan mereka. Di antara contohnya Pak ya, dalam masalah akidah, para sahabat itu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam berakidah itu mereka sumbernya hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Sumber akidah itu hanya dua itu, Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak pakai hadis lemah atau hadis palsu atau pakai mimpi-mimpi. Tidak ada sumber akidah mereka seperti itu. Kemudian mereka mendahulukan dalil daripada akal. Mereka tidak mendalami ilmu kalam atau filsafat. Mereka juga tidak mentakwil sifat-sifat Allah. Nah, itu sebagian manhaj salaf atau manhaj salafi di dalam akidah. Baik kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan yang memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Di antara keistimewaannya adalah di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Keutamaan lainnya adalah bahwasanya bau mulut atau bau nafasnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau minyak misik, minyak kasturi. Keistimewaan lainnya adalah bahwasanya
Para malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Keutamaan lainnya adalah bahwasanya Allah selalu memperindah dan menghiasi surganya di setiap hari di bulan Ramadan. Keutamaan lainnya adalah setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang beriman untuk beramal saleh. Keutamaan lainnya adalah bahwasanya di bulan Ramadan ada satu malam, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu dinamakan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kemudian keutamaan lainnya bahwasanya orang-orang yang berpuasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir malam Ramadan. Nanti berarti di akhir Ramadan dosa-dosa mereka diampuni. Kemudian Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka di setiap malam dari bulan Ramadan. Itulah kaum muslimin sebagian keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan yang sangat luar biasa, yang hendaknya kita itu bahagia, gembira dengan adanya bulan Ramadan ini. Hendaknya kita senang dan gembira, jangan sampai merasa sedih, merasa berat, tidak suka atau merasa bosan dengan adanya bulan Ramadan ini. Seperti sebagian orang sebelum masuknya bulan Ramadan mereka sedih, ya. Duh, bulan Ramadan datang lagi, puasa lagi, berat lagi. Ketika di tengah-tengah bulan Ramadan juga begitu, mereka masih merasa berat, tidak suka. Ini keliru. Harusnya setiap muslim itu merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, atau ketika dia sudah berada di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa, bulan yang paling utama. Kemudian selain itu yang hendaknya kita lakukan adalah di bulan Ramadan ini hendaknya kita banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersungguh-sungguh dan berjuang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan seluruh waktu di bulan Ramadan ini dengan ibadah semaksimal mungkin. Kemudian jangan lupa hendaknya kita minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa memperbagus ibadah kita dan membantu kita dalam bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian saya sampaikan tentang amal-amal saleh yang sangat ditekankan di bulan Ramadan ini, yang kita harus bersungguh-sungguh mengamalkannya. Karena para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sangat sungguh-sungguh mengamalkannya. Yang pertama adalah as-shaum, puasa. Maksudnya puasa adalah puasa Ramadan. Keutamaan puasa banyak sekali. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu amali bani Adam lahu al-ashru al-hasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Thumma yaqulu Allah azza wa jalla ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli.
Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khulufu famis shaim atyabu min rihil misk. Setiap amalan anak cucu Adam itu baginya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700. Kecuali puasa itu untukku, maksudnya untuk Allah. Akulah yang membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu bisa tidak terbatas, Pak. Bukan hanya 10 sampai 700. Jadi 10 bisa sampai tidak ada batasnya. Itu keutamaan pahala puasa. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumannya karenaku. Orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kita merasakan sendiri, Pak, ya, ketika berbuka itu bahagia, Masya Allah. Yang kedua, bahagia ketika bertemu dengan Rabb-nya. Dan ini nanti dari kiamat, bukan sekarang, Pak. Dan sungguh benar-benar bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut pandangan Allah dibandingkan wanginya misik. Keutamaan lainnya, Rasulullah SAW sabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni. Para ulama mengatakan dosa-dosa yang lalu diampuni itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar akan diampuni oleh Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Dan juga orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, dosa-dosanya diampuni yang telah lalu itu maksudnya adalah bukan hanya orang yang menahan diri dari makan dan minum, tapi ini berlaku untuk orang yang menahan diri dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa, serta menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, yaitu maksiat-maksiat ditinggalkan juga. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, man lam yada' qawla zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan berbuat buruk, maksudnya berbuat maksiat, maka Allah tidak butuh kepada puasanya yang meninggalkan makan dan minum. Salafus saleh itu kalau puasa bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, Pak, ya. Mereka juga menjauhi maksiat. Itulah yang harusnya kita contoh. Itulah yang kita teladani dari mereka. Kemudian yang kedua adalah amalan qiyam, salat malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW sabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, yang dimaksud qiyam Ramadan ini, salat malam di Ramadan ini adalah salat tarawih, ya Pak, ya. Dan melaksanakan salat malam merupakan salah satu dari sifatnya ibadur rahman, salah satu dari sifat hamba Allah yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala firman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabitun lirabbihim sujada wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan tenang. Dan apabila ada orang-orang bodoh menyapa mereka dengan menghina, maka mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang selamat. Dan mereka menghabiskan waktu malam dengan ibadah dan sholat. Sifat-sifat ibadur rahman itu banyak, Pak. Ini hanya sebagiannya. Di ayat yang tadi saya baca disebutkan 3 sifat, Pak. Sifat yang pertama dari sifat hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah yaitu berjalan di bumi dengan tenang, dengan berwibawa, dengan rendah hati, tidak sombong, Pak. Tidak teriak-teriak dan loncat-loncat. Jadi tenang dan rendah hati, tidak sombong. Kalau ketemu teman, saudara tersenyum, tidak melengos dan cemberut, pura-pura tidak tahu, tidak seperti itu. Sifat yang kedua adalah kalau mereka disapa dengan kata-kata yang menghina, diolok-olok atau dihina, maka mereka mengucapkan ucapan selamat, salam. Maksudnya gini, kalau ada orang menghina dia tidak membalasnya, dia pergi. Makna yang kedua, membalas tapi dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak dibalas dengan hinaan juga. Sifat yang ketiga adalah mereka menghabiskan waktu malam dengan ibadah dan sholat. Bukan berarti semalam suntuk itu sholat terus gitu, tidak seperti itu. Tetap ada istirahatnya. Adalah melaksanakan sholat malam merupakan kebiasaan Nabi SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, la tada' qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu la yada'uhu wa idza marida aw kasala shalla qa'idan. Janganlah kalian meninggalkan salat malam. Salat malam ini kalau di luar Ramadan ya salat tahajud, ya. Kalau di Ramadan ya salat tarawih. Janganlah kalian meninggalkan salat malam karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila beliau sakit atau sedang tidak semangat, maka beliau melaksanakan salat malam dengan duduk. Jadi seandainya mualas minimal duduk. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia tidur di malam hari, kemudian bangun di pertengahan malam. Di pertengahan malam itu Umar bin Khattab bangun. Lalu dia membangunkan keluarganya juga. Umar mengatakan, salat. Lalu membaca ayat, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak minta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Begitu juga sahabat yang lain seperti Utsman. Salat malamnya itu sangat lama, bacaannya juga sangat panjang. Setiap malam selalu salat. Kaum muslimin wal muslimat, dan perlu diingat bahwasanya
Kalau kita melaksanakan sholat tarawih, hendaknya menuntaskan sampai selesai bersama imam. Menyelesaikan sholat tarawih sampai witirnya. Karena Rasulullah SAW sabda, "Man qama ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis baginya sholat semalam suntuk. Masya Allah, bayangkan. Sholat tarawih yang tidak lama ditulis pahala sholat semalam suntuk tidak berhenti. Lalu bagaimana jika seseorang sudah sholat tarawih bersama imam sampai selesai, kemudian di malam hari, di pertengahan malam atau di sepertiga malam terakhir dia bangun lalu ingin melaksanakan sholat tahajud, apakah boleh? Para ulama berbeda pendapat. Namun pendapat yang rajih, yang lebih kuat, yang lebih sesuai, boleh bagi dia sholat malam. Hanya saja tidak boleh melaksanakan sholat witir lagi. Karena la witrani fi lailah. Tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Amalan berikutnya yang sangat ditekankan di bulan Ramadan ini adalah as-sadaqah. Sadaqah adalah Rasulullah SAW itu manusia yang paling dermawan, dan beliau di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk sedekah. Lalu Umar mengatakan, ini sesuai, cocok dengan harta saya yang sedang banyak. Dan Umar mengatakan, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Karena yang pertama mendengar tentang perintah sedekah itu ya Umar, ya. Umar mendengar lebih dahulu. Akhirnya dia datang menemui Rasulullah membawa setengah hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, yang semisalnya, berarti setengahnya juga. Dan perintah sedekah itu juga menyebar ke sahabat-sahabat yang lain, Pak, tentunya. Kemudian Abu Bakar datang. Ternyata Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita lahum, apa yang kau tinggalkan untuk mereka? Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa Rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Akhirnya Umar mengatakan, aku tidak bisa mendahulumu lagi, tidak bisa mengalahkanmu. Seperti Umar ini mulia, Pak. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak mau kalah dengan yang lain, maunya menang. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Seperti Abu Bakar ini tidak peduli. Yang penting dia beramal aja. Tapi ternyata paling terdepan gitu. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang boleh sedekah dengan setengah harta atau seluruh harta, asalkan dia seperti Abu Bakar dan Umar, Pak. Yaitu dia bertanggung jawab kepada keluarganya untuk bisa memberi sedekah lagi, infak lagi. Tidak seperti sebagian orang yang menginfakkan hartanya di banyak-banyak, boros-boros, tapi dia tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Kalau Abu Bakar dan Umar kan bertanggung jawab lagi, bekerja keras kembali.
Contoh sedekah lainnya yang luar biasa adalah sedekahnya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini merupakan juga salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Pak. Makanya pantas masuk surga, Pak. Sedekahnya juga sangat ngeri. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini masuk rumah menemui istrinya. Masuk rumah itu dalam keadaan sedih, lemes dan cemberut. Tapi lemes dan sedihnya itu serta cemberutnya yang baik, Pak, bukan tercela. Akhirnya istrinya bertanya, kenapa kok sedih, kok cemberut? Apa ada yang salah dari ucapanku atau perbuatanku kepadamu? Maka Thalhah mengatakan, tidak ada, kamu tidak salah. Aku sedih dan lemes ini karena hartaku telah banyak. Jadi dia itu lemes dan sedih karena hartanya sudah sangat banyak, Pak. Kalau kita sedih dan lemes karena tidak punya uang, Pak, ya. Atau uangnya sedikit, kalau banyak kayaknya malah semangat, senang, bahagia. Kemudian Thalhah mengatakan, aku ingin menyedekahkannya. Istrinya mengatakan, ya sudah sedekahkan. Jadi istrinya juga salihah, Masya Allah. Suami istri cocok, Pak, ya. Akhirnya Thalhah menyuruh penjaga gudang hartanya. Memang Thalhah ini kaya. Dihitung hartanya, kalau zaman kita dihitung uangnya, Pak. Uang yang disimpan itu sebanyak 400.000 dirham. Kalau dirupiahkan itu 160 miliar rupiah. 160 miliar disedekahkan semuanya. Itulah infaknya para sahabat, para salafus saleh. Yang mana infaknya kita itu jika dibandingkan dengan infak mereka tidak ada apa-apanya. Sebagian kita atau sebagian orang zaman sekarang infak berapa ya? 50.000 itu sudah seakan-akan banyak sekali. Jangan kan 50.000, 10.000 saja sudah banyak, merasa banyak. Apalagi yang infak 100.000, apalagi yang infaknya 1 juta. Kalau sudah 1 juta itu, wah, dermawan saya ini. Saya ini sudah termasuk dermawan. Ada perasaan seperti itu. Apalagi yang infaknya 100 juta. Tapi masalah hati, wallahu alam, ya. Bisa jadi ada perasaan, wah, kayaknya saya paling dermawan, tidak ada yang lebih dermawan dari saya. Kalau sahabat ini menginfakkan hartanya banyak sekali, 160 miliar rupiah. Maka hendaknya kita mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat tadi, yang mana di bulan Ramadan mereka lebih gencar sedekah. Dan sedekah itu tidak hanya dengan uang, Pak, ya. Dengan macam-macam, bisa dengan uang, mungkin barang, bisa juga dengan memberi makanan, memberi makan bukan hanya kepada fakir miskin, ke fakir miskin bisa, kepada anak yatim bisa, kepada guru, kepada teman, saudara, dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, ya ayyuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah tali silaturahim,
dan salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Dan sebagian salafus saleh karena semangatnya memberi makanan kepada orang lain, ada di antara mereka mengatakan, sungguh aku itu lebih suka jika mengundang 10 temanku untuk aku beri makanan kepada mereka daripada aku memerdekakan 10 budak dari keturunan Ismail. Kemudian salafus saleh yang lain seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau Abdullah bin Umar itu berpuasa, Pak, baik itu puasa Ramadan atau puasa sunnah, terutama puasa Ramadan. Kalau puasa-puasa sunnah itu dan amalan-amalan yang bisa disembunyikan, para sahabat itu selalu berusaha menyembunyikannya dari orang lain. Inginnya tidak diketahui oleh orang lain. Jadi ketika puasa Ramadan, pas buka itu tidak makan sendiri dengan keluarganya, tidak, tapi undang orang-orang miskin dan anak yatim. Selalu, setiap berbuka selalu seperti itu, mengundang anak yatim dan orang miskin. Kemudian kaum muslimin, memberi makanan itu kan berpahala. Ternyata memberikan makanan itu ibadah berpahala. Dia juga akan memunculkan ibadah-ibadah yang lain. Seperti apa? At-tawaddud wat-tahabbub. Mengambil hati orang lain dan menjadikan orang lain cinta kepada kita. Apalagi kalau dikasihnya sering, Pak, ya. Kita sering dikasih makanan, lama-lama kan cinta, Pak. Kemudian bentuk sedekah lainnya adalah memberi makan berbuka. Rasulullah SAW sabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berpuasa tadi yang diberi makan, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Tapi yang dimaksud memberi makan orang yang berpuasa, yang pahalanya seperti pahala puasa ini adalah memberi makanan sampai kenyang, memberi makan berbuka sampai kenyang. Misalnya nasi sama lauknya yang layak, dan minum. Jadi bukan hanya sekedar memberi es teh saja atau memberi air putih saja, tidak. Memang memberi minum saja berpahala, tapi pahalanya tidak sampai pahala yang tadi. Ada memang hadis yang menyatakan bahwasanya seseorang yang memberi berbuka untuk orang yang berpuasa, walaupun hanya seteguk air susu atau seteguk air atau hanya dengan satu kurma saja, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Itu hadisnya hadis yang lemah. Jadi orang yang memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa itu pahalanya Masya Allah besar. Apalagi yang diberi makan berbuka itu orangnya banyak, Pak. Pahalanya semakin banyak berarti. Amalan berikutnya adalah al-ijtihad fi qiraatil Quran. Bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Salafus saleh sangat bersungguh-sungguh membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Yang pertama, mereka banyak membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menangis ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran.
Yang pertama, mereka banyak membaca Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Pak ya. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia langsung 30 juz, kemudian diturunkan ke Nabi berangsur-angsur, dan itu di bulan Ramadan. Jadi intinya semuanya Al-Quran itu diturunkan awalnya di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah juga selalu membaca Al-Quran, murajaah ke malaikat Jibril di setiap malam. Para salafus saleh juga sangat rajin baca Al-Quran. Contohnya di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Berarti kalau puasanya 30 hari, 30 kali hatam ya. Kemudian sebagian salaf yang lain itu di salat tarawih yang ini. Kalau yang Utsman tadi di luar salat. Di salat tarawih menghatamkan Al-Quran 3 malam. Berarti tarawih pertama 10 juz. Besoknya 10 juz, besoknya 10 juz ya. Sebagian salaf yang lain salat tarawih itu setiap seminggu hatam. Ada lagi yang menghatamkannya di setiap 10 hari, 10 malam maksudnya. 10 malam tarawih hatam, 10 malam tarawih berikutnya hatam. Berarti 3 kali. Berarti di luar tarawih nanti membaca lagi sendiri, Pak. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan, Pak ya, menghatamkan Al-Quran 60 kali. Di luar salat maksudnya. Berarti sehari 2 kali ya. Qatadah seorang tabi'in yang buta dan ahli tafsir menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan, menghatamkan Al-Quran seminggu sekali. Itu selalu seperti itu, kebiasaan rutin sudah. Kalau di bulan Ramadan 3 hari sekali hatam. Nanti ketika di 10 terakhir Ramadan setiap hari hatam. Jadi beda ya. Kalau awal Ramadan sampai 20 Ramadan 3 hari sekali. Nanti di akhir Ramadan sehari sekali. Apakah seperti itu boleh? Boleh. Bagaimana dengan hadis yang sahih yang menyatakan larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan larangan itu, larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu memang makruh ya. Tapi itu maksudnya jika dikerjakan secara terus-menerus begitu. Di bulan apa saja pokoknya dia selalu menghatamkan kurang dari 3 hari. Baik Ramadan, selain Ramadan, di bulan Rajab, Sya'ban, selalu seperti itu hari-harinya. Nah, itu yang terlarang. Minimal 3 hari sekali. Tapi kalau dikerjakannya itu tidak terus-menerus, maka diperbolehkan, apalagi di waktu-waktu yang utama seperti di bulan Ramadan, itu mau menghatamkan sehari sekali boleh, kurang dari 3 hari boleh. Begitu juga ketika seseorang yang selain penduduk Mekah, seperti penduduk Indonesia datang ke Mekah ya,
Nah, itu boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi diperbolehkan kalau mengerjakannya tidak terus-menerus, kemudian mengerjakannya di waktu-waktu yang utama, seperti di bulan Ramadan, dan juga mengerjakannya di tempat-tempat yang utama, seperti Mekah. Dan itu diperuntukkan untuk selain penduduk Mekah. Kemudian kebiasaan salafus saleh selain banyak membaca Al-Quran adalah menangis ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan. Jadi salafus saleh itu walaupun banyak membacanya bukan cepat yang gitu ya. Tapi juga bukan berarti harus pewalan, tidak. Bisa jadi sedengan, yang penting tartil. Karena mereka juga menghayati, mentadaburi, dan memahami makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran yang dibaca itu, sehingga hati mereka terpengaruh dan tersentuh, lalu menangis. Contohnya adalah Rasulullah SAW pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Jadi Rasulullah ingin mendengarkan. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa ayat 1. Ketika sampai ayat ke-41, maka Rasulullah SAW mengatakan hasbuk, cukup. Ternyata beliau mengeluarkan air mata, menangis. Contoh yang lain dari amalan salafus saleh, amalan para sahabat adalah ketika turun ayat afamin hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, apakah kalian itu merasa heran dengan pemberitaan ini, maksudnya Al-Quran, dan kalian malah tertawa, tidak menangis? Maka para sahabat Ahlus Suffah ketika mendengar ayat itu turun, mengalirlah air mata mereka, membasahi pipi-pipi mereka. Dan Rasulullah SAW juga menangis bersama mereka. Kemudian sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membaca surah Al-Mutaffifin. Ketika sampai ayat yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari di mana semua orang menghadap Rabb semesta alam, maka Abdullah bin Umar menangis dan terjatuh. Dan dia tidak mampu melanjutkan bacaannya. Sebenarnya saya punya cerita ya, diceritakan apa enggak ya? Tiba-tiba muncul. Masih panjang. Mungkin tidak usah Pak ya. Ceritanya nanti di luar kajian aja. Penasaran Pak ya? Kan biasanya imam-imam di Masjidil Haram atau di mana itu loh Pak, kadang baca ayat sampai ayat apa mereka menangis gitu Pak. Nah zaman sekarang ini kan banyak anak-anak yang suka menirukan bacaan imam-imam tersebut gitu. Irama-iramanya juga gitu. Jadi ketika mereka menjadi imam membaca ayat yang sama, di bagian yang ayat itu ikut-ikut nangis juga. Maksudnya ceritanya itu Pak. Tapi kita sebagai makmum itu bukan malah sedih, malah menahan tertawa begitu loh. Apalagi yang biasanya, apalagi kita sesama teman-teman paham ini biasanya suka bercanda tapi kok pas ngimami menangis. Maksudnya begitu. Nangis beneran apa tidak, apa sekedar ngikuti imam tadi gitu.
Tapi kalau salafus saleh memang benar-benar ya, hati mereka menangis. Itulah mereka yang begitu cinta kepada Al-Quran dan begitu dekatnya dengan Al-Quran. Amalan berikutnya yang hendaknya kita amalkan di bulan Ramadan adalah duduk di masjid sampai matahari terbit. Jadi setelah salat subuh, duduk, berzikir, berdoa sampai matahari terbit. Pas matahari terbit itu tidak langsung salat 2 rakaat, Pak. Salatnya itu nunggu 15-an menit lah setelah matahari terbit. Itu pahalanya sangat besar. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Maksudnya setelah matahari terbit itu nunggu 15 menit, Pak. Karena kalau pas matahari terbit itu dilarang sholat sampai cahaya matahari seukuran tombak. Nah, itu kira-kira 15 menit jaraknya. Maka pahalanya ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Bagaimana dengan wanita? Apakah bisa mendapatkan keutamaan ini? Bisa, walaupun sholat di rumahnya. Jadi wanita sholat di rumahnya, berjamaah atau tidak, boleh. Kemudian dia berzikir, beribadah, baca Al-Quran misalnya, atau zikir apalah. Kemudian matahari terbit, nunggu 15 menit, baru kemudian sholat 2 rakaat. Dan itu juga awal waktu duha. Jadi itu sudah terhitung waktu awal duha. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amalan berikutnya adalah al-i'tikaf. Terutama di 10 hari terakhir. Rasulullah SAW selalu i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kecuali di tahun beliau wafat, beliau i'tikafnya 20 hari. Di tahun terakhir, tahun beliau wafat, i'tikafnya 20 hari. Tapi selain itu selalu 10 hari terakhir. I'tikaf merupakan ibadah yang agung. Dan di dalam i'tikaf itu juga terkumpul ibadah-ibadah yang lain seperti berzikir, berdoa, salat dan yang lainnya. I'tikaf ini maksudnya di masjid. Dan orang yang i'tikaf hendaknya dia menjauhi kegiatan-kegiatan bersama. Hendaknya dia mempersedikit ngobrol dengan orang lain atau dengan teman. Dia hendaknya benar-benar fokus bersepi-sepi, melakukan kegiatan-kegiatan sendiri, yaitu beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir. Dia benar-benar fokus menyendiri, beribadah kepada Allah, hatinya, pikirannya, badannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya hanya fokus kepada Allah dan mengamalkan apa-apa yang diridainya. Yang ketujuh, amalan yang hendaknya kita amalkan adalah umrah. Umrah di Ramadan. Rasulullah SAW sabda, umratun fi Ramadan
ta'dilu hajjah, umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji. Dalam riwayat yang lain, hajjata ma'i, umrah di bulan Ramadan sebanding dengan haji bersamaku. Yang kedelapan adalah taharri Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Sebagian salafus saleh itu di malam hari, Pak, karena semangatnya mencari malam Lailatul Qadar itu selalu mandi. Malam hari mandi, kemudian memakai minyak wangi supaya lebih semangat lagi dalam beribadah untuk meraih Lailatul Qadar. Maka bagi siapa saja yang tahun-tahun lalu mungkin membuang-buang waktunya untuk hal-hal yang sia-sia atau berbuat buruk atau malas beribadah, maka hendaknya di 10 hari terakhir itu bersungguh-sungguh. Dan malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Kemudian yang berikutnya adalah al-iktsar minadz dzikri wad du'a wal istighfar. Memperbanyak berzikir, berdoa dan istighfar. Di bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan hendaknya kita banyak berzikir, ya. Berdoa dan istighfar, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Seperti di waktu ketika kita sedang berbuka, sejak subuh sampai sekarang ini masih puasa, Pak, ya. Ini hendaknya banyak berdoa, banyak berzikir, berdoa dan mohon ampun. Kemudian ketika berbuka, ketika akan berbuka, ini mendekati hampir berbuka ini, Pak. Tinggal 10 menitan lagi, ya. Hendaknya diisi dengan banyak berdoa. Kemudian di sepertiga malam terakhir, karena Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan, siapa yang mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni, siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Kemudian di waktu sahur, berarti sebelum subuh kira-kira 15 menit, 20 menit atau setengah jaman gitu. Pokoknya seukuran bacaan Al-Quran 50 ayat. Nah, itu hendaknya banyak berdoa kepada Allah dan mohon ampun. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Dan di waktu-waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Itulah kaum muslimin, amalan-amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, yang hendaknya kita benar-benar mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Dan hendaknya kita mencontoh para salafus saleh dalam mengamalkan amalan-amalan tersebut. Kemudian yang terakhir, saya ingatkan kepada jamaah sekalian untuk selalu ikhlas dalam beramal. Ikhlas ini sangat penting, bahkan paling penting. Karena amalan seperti apapun, kalau tidak ikhlas maka sia-sia, tidak ada faedahnya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita buang waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan melakukan hal yang sia-sia atau hal-hal yang buruk. Harus selalu kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, tidak tahu. Bulan Ramadan betul-betul sangat istimewa. Betapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini dengan main-main, bergadang yang sia-sia. Ini benar-benar kejadian yang sangat membahayakan, yang sangat buruk.
Waktu benar-benar akan sangat mahal sekali ketika kita semuanya dan seluruh manusia itu sudah mati. 1 menit itu sangat berbahaya, sangat berharga. Banyak orang-orang ingin dikembalikan ke dunia, ingin dihidupkan lagi walaupun hanya 1 menit, ingin sedekah dan beramal soleh, tapi tidak mungkin. Tapi kalau masih hidup, ya itu waktu itu dianggapnya tidak penting gitu ya. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajiannya semoga bermanfaat. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.